Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Jadi di hari ini adalah kejuaraan ISOM Round 3 dan ini bertepatan sebentar lagi akan berlangsung kejuaraan ITCR 3600 yang mana di sini diisi oleh mobil-mobil balap yang nggak biasa. Kenapa dibilang nggak biasa? Karena ini memang bukan mobil yang umum ada di Indonesia. Ini adalah balapan yang spesial karena di kejuaraan ini ada dua mobil TCR, yaitu mobilnya Om Benny Santoso. Ini ada Hyundai TCR Elantra dan begitu juga Glenn Irwan dengan Audinya. Nah, ini lagi sedang grid position. Jadi semua mekanik lagi melakukan persiapan lagi, double check. Begitu juga dengan Glenn Irwan. Oke. Ini bel untuk start udah dimulai. Setelah ini akan ada warming up dan semua pembalap akan start. Di sini ada Glenn Irwan, Benny Santoso, Alvin Bahar dengan FK8 TCR, ada Raden Rauf juga. Begitu juga dengan di belakang itu siapa ya, gue nggak hafal. Oke, kita saksikan aja karena ini akan berlangsung seru karena ketat banget antara Hyundai TCR dengan Hyundai TCR Benny dengan Glenn Irwan dengan Audinya. Oke, ikutin aja terus kegiatan hari ini. Oke, jadi baru aja green flag dan di sini ternyata ada Kenneth yang biasa manajerin Umar di Sepang dan kali ini membantu Glenn Irwan. Halo. Iya, halo. Ini impor nih. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Jadi wajar ya Glenn Irwan nih. Jadi wajar Glenn Irwan kenceng karena ada lo di sini. Bukan. Oh, bukan ya? Timnya juga bagus. Oh, timnya juga bagus. Semua Iya. juga bagus. Gitu. Tapi tambah totalitas lagi karena disupport Kenneth di sini. Iya. Siap, sukses ya. Thank you, thank you. Oke. Jadi barusan aja tadi udah green flag. Nah, ini jadi semua pembalap lagi sitting position di gridnya masing-masing. Setelah ini semua pembalap akan start dan kita doakan semuanya berjalan lancar. Om Ipang, jadi gimana nih persiapannya nih? Ya, siap terus. Siap terus. Siap terus ya? Gaspol pokoknya ya? Dengan apa yang ada, kita lanjut dengan bagi tepuk manja. Ya. Tepuk manja. Boleh bagi tepuk manja sedikit. Iya, jadi kalau kalian nonton video-video sebelumnya nih, muka-muka yang nggak asing nih. Muka-muka yang ada di Sepang ya kan? Tim roti telur sama ikat samping. Ikat tepi, kopi ikat tepi. Nah, ini kita doain semua pembalap semuanya lancar nih. Kita lihat udah di grid position semua Om ya. Yang penting lancar semuanya, selamat. Semuanya selamat dan aman. Betul, itu yang utama. Yaudah ikutin terus videonya. Oke, ini sebentar lagi akan checker flag dan akan finish. Jadi posisi terdepan Glenn Irwan berhasil mempertahankan posisinya di posisi ke-1 dengan catatan waktu terbaik di 1 menit 37 detik poin 2. Sedangkan Benny Santoso di posisi kedua itu 1 menit 37 detik poin 9. Beda 0,7 detik. Masih sama di main di 137, cuma memang mungkin kedepannya Benny akan improve lagi supaya bisa mengejar Glenn Irwan. Nah, ini sebentar lagi akan checker flag. Kita akan pantau terus. Akhirnya checker flag dan semua berhasil finish dengan selamat, dan selamat untuk para pemenang, untuk Benny Santoso di posisi kedua, untuk Glenn Irwan di posisi ke-1. Setelah ini kita akan menyaksikan kejuaraan-kejuaraan lain, yaitu masih ada ITCR 1500 yang menarik untuk diikuti. Tonton terus videonya. Ini dia Glenn Irwan dengan Audinya. Dan akan menuju ke Pakom juga. Seru banget sih ya,
karena pautan waktunya nggak beda jauh, beda 0,7. Oke, selamat untuk para pemenang. Kita ikutin aja terus kegiatan di hari ini. Karena sebentar lagi akan berlangsung juga kejuaraan ITCR 1500 yang nggak kalah serunya. Sedikit koreksi, ternyata sebelum ITCR 1500 ini akan berlangsung ITCR 1200. Nah ini semua pembalap sudah line up, sudah ada di pit exit. Di depan ada Amato dari Toyota Gazoo Racing Indonesia, begitu juga dengan Jordan Johan. Di belakangnya ada Naufal juga dari Honda Racing Indonesia, udah line up. Begitu juga dengan pembalap-pembalap lainnya. Oke, pit open. Jadi kejuaraan ini juga nggak kalah serunya sih. Meskipun cuma berbasis 1200 cc, tapi karena memang ini mobil-mobilnya itu dengan regulasi yang sama, dibatasi dengan cc 1200. Jadi kejuaraan ini tetap menjadi kejuaraan yang kompetitif. Jadi di sini cuma diikuti dari 2 mobil aja ya, 2 pabrikan. Meskipun bukan tim pabrikan, tapi ada tim privateer juga, tapi menggunakan 2 mobil, yaitu kalau nggak pakai Honda Brio, pakai Toyota Agya. Nah, tapi kebanyakan ini balapnya pakai Honda Brio, karena sebagian pembalapnya juga yang pakai Honda Brio itu mengikuti juga kejuaraan One Make Race dari Honda Brio Championship. Ini kita lihat tim dari Honda Racing Indonesia mau ke grid position untuk menemani Naufal. Ya, nanti kita pantau dari posisi grid. Oke, pembalap-pembalapnya juga udah di grid masing-masing. Di posisi kedua udah ada Jordan Johan, udah line up. Good luck bro, Anjar ya, juara 1 ya. Siap. Dan di depan ada Naufal. Sukses ya. Pak Haridharma Manopo. Mana pembalap baik? Hah? Kan sambil videoin. Lemes. Besok 1 lagi, ya gak? Oke, sambil kita tunggu kejuaraan ini akan segera dimulai. Kayaknya kita cari posisi yang bagus supaya bisa nontonnya lebih enak, karena ini dari grid. Setelah ini semua pembalap akan warming up. Begitu nanti bendera hijau dikibarkan di sini, 5 menit lagi. Nah, ini semua nanti kru keluar dari trek dan kejuaraan akan segera dimulai dari warming up. Oke, jadi kejuaraan
ITCR 1200 baru aja selesai dan kejuaraan ini dimenangkan oleh tim TJR Indonesia oleh Amato Rudolf dengan catatan waktu terbaik 1 menit 58 detik dan diikuti oleh Naufal yang tadinya di posisi gridnya itu dari hasil qualifying-nya adalah posisi pertama dan berhasil direbut oleh Amato, dan selanjutnya diikuti posisi ketiga dimenangkan oleh Jordan dari tim TJR Indonesia. Nah, setelah ini akan ada kejuaraan ITCR 1500 kita akan ikuti. Selamat untuk para pemenang di kejuaraan ITCR 1200. Oke, ini semua pembalap sudah menuju ke lintasan untuk menempati grid position. Barusan Benny Santoso juga udah keluar. Diikuti pembalap-pembalap lainnya. Oke, nanti kita ikutin aja kejuaraan ini di ITCR 1500. Sambil menunggu kejuaraan ITCR 1500 dimulai, ini di belakang gua, wih, ada Hyundai TCR-nya Benny Santoso. Nah, kita sambil lihat-lihat dikit ya, kita review dikit-dikit. Oke, ini jadi posisi kabinnya seperti ini, ruang kabinnya, benar-benar mobil balap banget. Ini adalah steeringnya. Dan di sini juga untuk posisi pedalnya semua menggunakan pedal box ya. Jadi kalau kita lihat, ini mobil balap banget sih ya. Di dalamnya, ini simple banget ya. Jadi nggak banyak ornamen-ornamen yang nggak diperluin lagi. Benar-benar mobil balap banget. Simple, dari roll cage-nya juga simple. Nah, di sini kita lihat ini ada marking ini. Marking dari Hyundai-nya. Ini roll cage-nya juga simple banget dan besinya tuh nggak ada pakai besi-besi yang besar ya. Jadi memang ini udah homologasi FIA dan ini cuma menggunakan besi ukuran 38 mili. Termasuk juga untuk gawangnya. Nah, kalau di kita di Indonesia untuk kejuaraan ISOM, jadi regulasinya untuk posisi yang gawang ini masih harus menggunakan yang diameter 48 atau 45. Nah, ini semuanya rata menggunakan diameter 38, kecuali yang bagian kecil-kecil ini ya. Ini gua nggak tahu ini berapa mili. Mungkin sekitar 20 milian ya. Tapi yang lainnya itu menggunakan besi ukuran 38. Keren banget mobilnya. Nah, kita lihat sektor kaki-kakinya. Oh, itu sistem suspensinya, pengeremannya juga menggunakan Brembo. Air ductingnya keren banget. Air ductingnya udah langsung ke kaliper. Jadi di sini juga ada tunnelnya langsung kaliper untuk pendinginan rem. Nah, selanjutnya untuk sektor mesin. Mesinnya berbasis 2000 cc turbo. Intercoolernya ada di atas dan radiatornya ada di bawah. Dan ini sistemnya keren banget ya, karena memang dari bagian grill depan ini angin itu langsung masuk ke bagian, terbagi ke bagian radiator maupun ke bagian intercoolernya yang ada di atas. Nah, untuk aeronya sendiri ada tambahan splitter di bawah yang cukup lebar dengan menggunakan bahan karbon. Dan ini kalau kita pegang, ini cukup tebal, tapi enteng. Karena ada reinforce-nya di dalam. Untuk mendapatkan downforce dan dragging angin yang maksimal, di sini juga kita lihat aeronya dari depan sampai ke bagian pilar A di sini, dibuang ke atas. Dan di sini ada bagian tunnel lagi. Tapi di sini kalian lihat diterusin sampai ke bagian belakang untuk mendapatkan downforce dan aliran angin yang lebih maksimal. Keren ya. Keren banget. Tadi kan kita lihat ya, jadi timingnya Benny Santoso itu nggak jauh berbeda
sebenarnya di track lumayan ya. Dengan selisih 0,7 detik itu lumayan. Tapi di sini udah mulai kelihatan ya. Nah, jadi di sini memang udah ada notes. Kenapa Benny Santoso time-nya nggak lebih baik dibandingin Glenn? Karena memang bannya, ini kita lihat tadi ban yang dipakai sama Benny Santoso selama 14 lap. Selama 12 lap. 12 lap aja ini benangnya udah kelihatan, udah bener-bener habis. Nah, jadi memang Benny di seri ini kalah di ban karena memang bannya ini nggak sanggup untuk nampung power dari mobil Hyundai TCR. Nah, memang rencananya ke depan Benny akan nyari ban yang lebih sesuai lagi supaya bisa lebih kompetitif. Nah, ini semua tim lagi mempersiapkan mobil Hyundai TCR-nya. Ban baru udah dipasang. Om Ivan juga lagi berusaha membersihkan filternya supaya lebih siap lagi. Jadi memang koreksinya untuk di seri depan untuk Benny Santoso adalah mencari ban yang memang kompetitif ya untuk dipakai di seri ke depan supaya bisa melawan dari Glenn Irwan. Nah, kalau nggak salah memang tadi kita lihat juga bannya Glenn Irwan itu juga sudah menggunakan ban slick ya, yang memang susah untuk didapatkan. Nah, mudah-mudahan aja di seri ke depan Om Benny Santoso juga bisa mendapatkan ban dengan spek yang sama supaya bisa jadi lebih kompetitif. Nah, ini kita lihat ITCR 1500 sudah mulai dan sudah start. Nanti gue coba akan nyari spot yang enak supaya nanti bisa kelihatan onboard ya. Tadi karena yang 1200 gue nggak sempat ngeliatin. Oh sorry, bukan onboard. Spot untuk melihat di corner pada saat mobil sedang balapan. Nah, tadi gue yang 1200 nggak sempat ngeliat karena memang tahu sendiri ya, Sentul itu luas. Jadi kalau kelilingin semuanya capek. Gue nggak ada motor kali ini. Yang biasanya kita kalau KDRT balapan kita sewa motor jadi bisa muter-muter. Nah, ini kita cari spot yang deket-deket aja supaya kalian juga bisa lihat keseruannya balapan ITCR 1500. Oke, ini Fitra masih mendapat posisi pertama. Wow, Rio SB mencoba untuk mengovertake. Masih cukup sulit untuk Rio SB menyalip Mas Fitra. Diikuti dengan Nabila Bahar. Kita akan tunggu lap selanjutnya. Berhasilkah Rio SB merebut posisi Mas Fitra di posisi yang pertama? Karena dua-duanya pembalap jago ya. Jadi pasti akan sangat seru banget bagi keduanya untuk saling memperebutkan posisi. Oke. Jadi TCR ini masih ada yang boleh pakai Honda Jazz. Nah, jadi posisi gua ini ada di depan tribun dan di belakang sana adalah tikungan pertama dari sirkuit Sentul. Kita tunggu pembalap melewati lagi garis start karena finishnya di belakang sana. Ini tadi kelihatan Mas Fitra masih posisi di depan. Rio SB masih berusaha slipstream. Masih cukup sulit untuk Rio SB. Dan Nabila Bahar kita lihat gapnya agak cukup jauh ya dari dua posisi terdepan. Diikuti dengan Ferrell juga di belakang dan ada Adrian Joe Baruntu. Di belakangnya diikuti oleh Pik Pik atau Willianto. Oke, kita akan coba cari spot lain ya yang kira-kira angle-nya lebih enak buat ditonton. Mungkin kita akan coba ke S kecil setelah ini. Oke, kita lihat posisinya masih rapat sekali antara Fitra Eri dengan Rio SB. Diikuti oleh Alvin Bahar, Dava, Farel, begitu juga dengan Adrian Joe Baruntu. Nah, jadi ini gua ada
di posisi S kecil ya. Tikungan ke 6 dan ke 7 dari sirkuit Sentul. Nanti kita ikutin aja terus, kira-kira siapa yang berhasil meraih posisi terdepan. Apakah Mas Fitra tetap bisa mempertahankan posisinya atau Rio USB berhasil merebut posisi pertama dari kejuaraan ITCR 1500 di ISOM Round 3 ini. Masih cukup rapat. Rio masih berusaha untuk menempel Fitra Eri. Ya, ini adalah last lap. Setelah ini akan checker flag dan Mas Fitra udah lumayan sedikit memberikan gap kepada Rio SB. Oke, selesai juga ya kejuaraan ITCR 1500 dan akhirnya bisa dimenangkan oleh Fitra Eri di posisi pertama dan diikuti oleh Rio SB di posisi kedua. Fitra Eri dan diikuti Rio SB di posisi kedua, begitu juga dengan Abila Bahar. Selamat untuk para pemenang. Oke, selesai juga kejuaraan ISOM Round 3. Dan buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.